Shalom saudaraku, selamat pagi. Good morning everyone. It is good to be here in the church. Welcome to Online Church Ecclesia Mission. Saya sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini pagi hari yang indah, matahari bersinar dengan terang. Amin. Dan saya percaya setiap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Satu kali di suatu gereja ada sepasang lansia yang selalu berkata satu sama lain, I love you. Lalu sang suami ini sudah berumur 72 tahun, dia selalu berkata kepada istrinya, honey, darling, sayang, memanggil istrinya sweetheart. Lalu satu kali ada satu pasangan muda, penasaran melihat bagaimana mesranya pasangan ini. Lalu dia bertanya kepada si Om, satu kali pagi dia datang ke gereja, saya mau tanya Om, apa sih rahasianya kok Om sampai lanjut usia seperti ini masih sayang sama istri Om, masih memanggil dia sayang atau darling. Lalu Om itu tersenyum, dia bilang, saya lupa ingatan 5 tahun yang lalu. Saya lupa namanya dia, saya tidak berani bertanya sama dia siapa namanya. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang saudaraku, kalau ada orang bilang sayang, hati-hati saudaraku. Coba mungkin katakan kepada suami istri saudara, kamu masih ingat kan dengan nama saya? Amin. Pagi hari ini saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua dengan firman-Nya pagi hari ini. Dan saya percaya setiap saudara sudah siap mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita. Kita buka roh kita kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan berbicara kepada setiap saudara dan saya pada pagi hari ini. Dan saya percaya firman-Nya akan menjamah, kuasanya akan merubahkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Karena pagi hari ini kami berada dalam hadirat-Mu bersama-sama Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, tetapi hadirat-Mu Tuhan ada di tempat setiap kami masing-masing. Sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami. Engkau yang tahu keadaan hati kami. Engkau yang mengetahui kebutuhan kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya di dalam Engkau ada jawaban. Di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan, amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan tahu dalam hati saya untuk disampaikan. Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat sampai ke-14. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan jauh, sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Nah, pagi hari ini saudaraku,
Saya mau beri judul khotbah saya, yaitu Reposition in the Lord. Reposition in the Lord. Saya berpikir-pikir mengenai judul ini, ada tersirat lagi judul yang lain, karena kita dalam keadaan pandemik COVID-19, bisa juga dengan disebut From Isolation to Victory. Saya serahkan kepada saudara untuk memilih judul yang saya senangi. Amin. Di dalam kisah kita baca ini, saudaraku, ini kisah setelah Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus berangkat naik ke atas surga. Tapi sebelum daripada itu, pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia memberikan amanat agung, saudaraku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Saudara yang terkasih, pada waktu murid-murid melihat bahwa gurunya yang mereka cintai itu bangkit, saya percaya mereka itu langsung begitu semangat. Waktu melihat gurunya itu mati di kayu salib, mereka pasti kehilangan semangat, saudaraku. Tapi ketika waktu melihat Yesus gurunya itu bangkit dari antara mati, saya bayangkan mereka sangat semangat dan berapi-api. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku, pasti dalam hati mereka sudah tidak sabar untuk pergi. Karena mereka sangat bangga. Saya ingat, saudaraku, kalau kita nonton film kungfu, saya suka sekali film kungfu. Kalau setiap kali nonton film kungfu, seringkali ada satu pertandingan mencari sang juara, the master of the kungfu, saudaraku. Dalam setiap pertandingan gitu, saudaraku, di akhir ceritanya pasti ada satu orang yang menang, jagoannya, saudaraku. Dan kalau seorang jagoan ini menang, guru ini menang, maka murid-muridnya akan bersorak-sorai. Mereka akan bangga dan senang. Dan ketika gurunya mau memulai suatu sekolah murid yang baru, maka murid-murid itu akan dengan senang hati dan semangat pergi mencari murid-murid yang baru. Saya percaya keadaan ini mirip seperti kejadian seperti itu, saudaraku. Di mana murid-murid Yesus begitu semangat waktu Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka dengan begitu semangat mau pergi, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau berangkat naik ke surga, dikatakan di ayat yang keempat, saudaraku, ada suatu hal yang menarik di sini. Dikatakan bahwa ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal menantikan janji Bapa. Saya bayangkan pada waktu itu murid-murid sudah sangat semangat. Mereka mau pergi karena mereka tahu mereka sudah memperoleh pengurapan dan kuasa dan mempunyai otoritas karena guru mereka adalah seorang guru yang super sekali, saudaraku. Tapi ketika waktu Tuhan Yesus bilang, kamu jangan pergi. Bahkan mereka dilarang Tuhan Yesus, kamu jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Karena dikatakan pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Saya percaya, saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya berangkat hanya berbekal dengan amanat agung. Tapi dia mau mereka berangkat berbekal dengan kuasa. Amin, saudaraku. Dan saya percaya bahwa Tuhan menginginkan mereka tidak untuk langsung pergi, tidak untuk langsung melayani, tidak langsung menginjil, memenangkan jiwa, tapi menunggu dan terima kuasa Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Pergilah, kamu harus kembali ke Yerusalem. Dan dikatakan mereka kembali ke Yerusalem, mereka naik ke atas, menemukan suatu tempat dan naik di atas sebuah loteng yang kita sebut upper room, saudaraku. Di upper room ini kita tahu mereka berdoa. Pada hari yang sama mereka berdoa. Mereka berdoa dengan tekun, saudaraku. Setiap hari dikatakan mereka berkumpul dan berdoa. Saya percaya ini adalah sesuatu hal yang Tuhan inginkan sampai hari ini. Seringkali kita begitu semangat melayani Tuhan. Dan seringkali kita perlu kembali kepada ruang di atas itu. Di upper room. Apa itu upper room, saudaraku? Kita akan melihat di sini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dua hal tentang upper room. Dan bagaimana seringkali Tuhan menuntun kita untuk kita kembali ke upper room. Upper room, ruang doa ini bukanlah ruang yang hanya kita datangi sekali. Tapi adalah suatu tempat di mana kita bisa memperoleh kuasa. To re-energize our spirit. Untuk menerima pengurapan yang baru. Menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Yang pertama, saudaraku, apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-10 dikatakan mereka
Ayat 13 dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. All this with one accord were devoting themselves to prayer together. Hal pertama dalam upper room adalah mereka berdoa. Saya sangat yakin saudaraku, berdoa adalah tempat di mana kita be strengthened in our spirit. Berdoa adalah spiritual strengthening. Hari-hari ini selama isolation saudaraku, banyak atlet, banyak pertandingan harus di-cancel. Banyak atlet tidak bertanding saudaraku. Bagi seorang atlet yang tidak bertanding itu akan membuat mereka stres. Tapi mereka harus kembali kepada training saudaraku. Hari-hari, bulan-bulan terakhir ini mereka masuk dalam training. Atlet rugby, NFL, EFL dan sebagainya. Dan tidak selalu bertanding. Mereka sebagai atlet harus ada waktunya bertanding, harus waktunya untuk training kembali. Berdoa adalah training kita saudaraku. Berdoa adalah tempat di mana kita isolated with the Lord. Saya ingat waktu Yesus, di Alkitab dikatakan Yesus di dalam melakukan kehendak Bapa, seringkali dia harus mengisolate himself. Dia menyendirikan dirinya untuk berdoa kepada Bapa. Saya akan bacakan beberapa ayat yang kita akan melihat di sini. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia melakukan kehendak Bapa. Dan bagaimana kunci keberhasilan dari pelayanannya di muka bumi ini saudaraku, itu terletak pada waktu dia berdoa. Di Lukas 5:16 berkata, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saya bayangkan begitu pentingnya Tuhan Yesus saudaraku. Dia mengundurkan dirinya. Di tengah-tengah kesibukannya, mungkin jadwal pelayanan yang padat, mungkin banyak undangan-undangan untuk mengajar dan berkhotbah saudaraku. Tapi dia mengundurkan diri untuk berdoa di tempat-tempat yang sunyi. Lalu di Lukas 6 ayat 12 berkata, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita melihat bahwa Yesus menghabiskan waktu, ada kalanya dia berdoa semalam-malaman saudaraku. Semalam-malaman dia berdoa. Lukas 9 ayat 18 berkata, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid. Saudara, masih banyak lagi referensi ayat yang kita bisa baca saudaraku di Alkitab. Kita bisa menemukan bahwa Yesus seringkali dia mengundurkan diri, dia berdoa, dia berdiam diri, dan dia tinggal semalam-malaman berdoa. Kenapa saudaraku semalam-malaman berdoa? Karena dia menikmati hubungan dengan Bapa. Doa adalah suatu hubungan dengan Bapa. Doa adalah suatu komunikasi dengan Tuhan. Karena dengan berdoalah Yesus menerima kekuatan. Dengan berdoalah dia menerima hikmat. Dengan berdoalah dia menerima kepekaan kepada Bapa. Yesus berkata satu kali, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi setiap hari yang dia inginkan dia melakukan kehendak Bapa. Tapi seringkali saudaraku, dalam melakukan kehendak Bapa, kita tidak tahu kehendak Bapa itu apa. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Amin. Kalau saya perhatikan dari segala sesuatu kegiatan dalam kekristenan kita, saudaraku, dalam ibadah kita, hal yang paling sulit mungkin saya bisa sampaikan adalah berdoa. Kalau bernyanyi itu mudah, saudaraku. Kalau untuk bermain musik itu mudah, saudaraku. Untuk berkhotbah juga tidak terlalu sulit, saudaraku. Asal berani saja, saudara bisa berbicara menyampaikan firman Tuhan. Tetapi untuk berdoa, kadang-kadang kita sulit, saudaraku. Begitu banyak distraction. Begitu menit kita mulai berdoa, kita tidak kuat lagi, saudaraku. Di menit ketiga kita menguap. Menit kelima kita ngiler, saudaraku. Di menit yang ke-10 kita tertidur, saudaraku. Kenapa? Karena doa itu adalah suatu hal yang sangat rohani. Doa itu adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh iblis, saudaraku. Karena kenapa? Pada waktu kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Waktu kita berdoa, kita dekat dengan Dia. Kenapa orang bisa menjadi dekat? Karena kita sering berbicara satu sama lain. Orang menikah karena sering begitu banyak berbicara. Orang berpacaran karena begitu banyak sering ketemu dan berbicara sehingga mereka berpacaran. Sehingga setelah mereka menemukan mereka saling menyukai, mereka mau masuk dalam lebih komitmen lagi, mereka mengambil keputusan untuk menikah. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kita doa pribadi adalah suatu hal yang sangat penting. Katakan dengan pasanganmu sebelahmu kalau ada, doa pribadi itu penting loh. Amin. Kenapa itu penting? Saya bilang doa bersama-sama itu baik, saudaraku. Tapi doa pribadi itu sangat penting.
Alkitab berkata di Matius 6, Yesus berkata, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di sorga yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat engkau di tempat yang tersembunyi itu, artinya engkau sendiri, dan Dia akan memberkati engkau dan akan membalaskannya kepadamu. Saudara ingat pada waktu saudara pacaran misalnya dulu, ada yang pacaran sini rame-rame 20 orang? Nggak ada yang mau, saudaraku. Amin. Kita pacaran berdua. Kalau pacaran bertiga, itu berabe, saudaraku. Kalau pacaran 20, itu bisa terjadi pertengkaran. Amin, saudaraku. Nah, demikianlah saudaraku, dalam waktu berdoa, kita perlu ada waktu kita bersama Tuhan. Ada waktunya kita berdoa berdua dengan Tuhan. Ada waktunya kita spend time dengan Dia. Ada waktunya kita sabar dan menunggu Tuhan. Amin. Suatu kali kami sekeluarga, saya ingin mengajak Helm untuk camping, saudaraku. Dia sangat suka outdoor. Dan kami rencana untuk camping. Kami cari tempat ini sebelum pandemik tentunya. Lalu kita cari-cari tempat, kita ketemu tempat yang tidak terlalu jauh. Sekitar 3 jam dari sini by driving, saudaraku. Yaitu di up north, kita lewati di Capetri. Yaitu melewati Blue Mountain, terus lewati Katumba, Lithgow, terus lagi sampai ke atas, saudaraku. Lalu kita tempat tenda di sana, kita cari tenda yang cukup nyaman, saudaraku. Sehingga ada ranjangnya, ada kamar mandinya. Iya, ini camping gaya sekarang, saudaraku. Ya, jadi cukup nyaman. Lalu kita pergi ke sana. Lalu satu hal yang saya mau lakukan dengan dia, kita kepengen buat api unggun. Karena di sana tempatnya sangat remote sekali, beautiful place. Kita harus masuk jauh sampai ke dalam, tidak ada jalanan yang di aspal, saudaraku, masuk ke remote area, dan tidak ada rumah, tidak ada apa-apa, hanya tenda itu, dan hanya pohon-pohon tinggi, dan begitu banyak burung-burung. Waktu malam kita melihat ke atas, kita sangat wow, karena bintang itu begitu banyak, begitu jelas. Dan waktu pagi hari kita dibangunkan dengan suara-suara burung yang begitu banyak yang beraneka ragam. Tidak ada lampu, tidak ada listrik, saudaraku. Jadi hanya pakai lampu senter, pakai baterai, saudaraku. Nah, pada suatu hari malam kedua kita mau bikin api unggun. Ada kayu sudah disediakan di sana, saudaraku. Lalu saya ajak Helm untuk menyusun api unggun itu. Lalu di api unggun itu disusun sedemikian rupa kayu-kayu itu. Lalu ada korek api, matches, saudaraku, ya. Nah, wood itu, saudaraku, api unggun itu, saudara, untuk api unggun ada 3 hal yang perlu diperlukan. Yang pertama adalah kayu tentunya, wood. Yang kedua adalah api. Yang ketiga adalah korek api. Karena api tidak datang tanpa sumber apinya, saudaraku. Amin. Kecuali Tuhan menghadir dengan api yang sungguh-sungguh luar biasa. Tapi perlu 3 hal ini, saudaraku. Nah, kalau saya bayangkan, ilustrasikan ini, api itu, saudaraku, adalah api, kayu itu merupakan adalah lambang dari penyembahan kita. Prayer, the word of God, firman Tuhan. Fire itu adalah Roh Kudus. Dan matches, saudaraku, saya punya matches ini, adalah lambang ketekunan. Saya ingat waktu-waktu kita mulai membuat api, saya peragakan, saudaraku, membuat api itu ternyata tidak mudah, saudaraku. Tidak sekali langsung jadi. Saya berulang-ulang sampai beberapa kali patah atau apinya tidak cukup besar untuk memanaskan kayu, saudaraku. Sampai berulang-ulang. Lalu saya akan coba, saya sudah minta izin, saya janji saya tidak akan membakar gereja. Api ini muncul, saudaraku. Lalu saya akan mencolokkan ini kepada kayunya, saudaraku. Pelan-pelan, saudaraku. Dan it takes time untuk kayu itu boleh menyala, saudaraku. Dan api itu akan terus menyala selama api itu, korek ini masih ada kayunya, saudaraku. Saudara bisa lihat di sini, saudaraku, ya. Kalau kayunya sudah habis, apinya habis. Ini kayunya belum habis, apinya sudah habis. Saya tidak merencanakan ini, tapi apinya habis, saudaraku. Tapi api itu, saudaraku, akan menyala selama kayu ini masih ada. Sampai kayu ini habis termakan oleh api, maka api itu akan lenyap juga, saudaraku. Nah, apa dari ilustrasi ini, saudara, saya mau sampaikan bahwa kadangkala, saudaraku, tanpa kayu, maka api itu tidak akan bertahan dengan lama. Kayu berbicara soal penyembahan, worship, prayer, and the word of God, saudaraku. Firman itu,
Api itu bicara soal api Roh Kudus. Jadi waktu kita berdoa, waktu kita worship, waktu kita membaca firman Tuhan, itu kita sedang menyiapkan kayu kepada Tuhan. Pada Roh Kudus turun, kayu itu dia akan membakar hidupan kita dan api itu akan ada dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, seringkali pada waktu kayu itu habis, penyembahan itu habis, kita tidak membaca firman Tuhan lagi, kita tidak banyak berdoa lagi. Waktu Roh Kudus turun, maka api itu tidak bertahan lama. Saudara ingat pada waktu saudara pernah ikut misalnya KKR atau kebaktian kesembuhan ilahi atau conferences, saudaraku, pulang dari conference kita sangat pump up, kita sangat berapi-api. Kenapa, saudaraku? Karena kita banyak berdoa, kita banyak memuji Tuhan, kita banyak mendengar firman Tuhan. When the Holy Spirit come, dia membakar dan menyala api dalam kehidupan kita. Makanya kita pulang conference, kita berapi-api. Saudara ingat itu? Lalu setelah 1 minggu, 2 minggu, kok apinya tidak terasa lagi? Kenapa? Karena kita sudah mulai berkurang menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa. That's why when the fire come, when they couldn't find the woods to burn, maka fire itu tidak akan bertahan dengan lama. Saya bayangkan kesuam-suaman dalam kehidupan kita adalah akibat dari tidak adanya api dalam kehidupan kita. Lukewarm spirit is the absence of the fire in our life, saudaraku. Seringkali kita menjadi lesu karena sebetulnya bukan nyanyiannya kurang hot. Seringkali kita sedang tidak semangat, bukan karena khotbah online-nya kurang hot, saudaraku. Bukan karena satu hal-hal yang lain, tapi seringkali kita tidak menyiapkan kayu yang baik dalam kehidupan setiap kita. Di COVID-19 ini, saudaraku, di pandemik ini, seringkali kita kalau masuk ke toko, maka akan dicek temperaturnya di jidat kita, saudaraku. Coba taruh tangan saudara di jidat saudara. Ya. Saya percaya semua temperaturnya baik. Amin. Semua normal. Lalu taruh tangan saudara di dada saudara sekarang. Bagaimana dengan temperatur hatimu? Bagaimana dengan temperatur rohmu? Bagaimana dengan temperatur kerohanianmu dan imanmu? Apakah dalam keadaan baik? Kalau dalam keadaannya dingin, saudaraku, temperaturnya low, saudaraku, saudara perlu api Roh Kudus untuk membakar dan menghangatkan kehidupanmu. Engkau perlu api Roh Kudus untuk menghangatkan imanmu. Engkau memerlukan api itu untuk membuat engkau semangat di dalam Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mungkin kau perlu kembali ke upper room. Seperti Tuhan Yesus melarang murid-muridnya, jangan pergi, tinggal di Yerusalem. Back to the upper room. Kadang-kadang kita perlu ambil waktu untuk kembali ke upper room. Kembali ambil waktu ke ruang doa. Untuk mencari wajahnya. Menyusun kembali kayu-kayu kita. Sehingga api Roh Kudusnya boleh membakar kehidupan kita dan menyala kembali. Hal yang pertama adalah berdoa. Yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang kedua dikatakan mereka bertekun. They are devoting themselves, bertekun dalam Tuhan. If it's good, it is worth doing and it's worth doing continually. Saya percaya bertekun dalam Tuhan adalah suatu hal yang baik. Amin, saudaraku. Sometimes what we do privately is more important what we do publicly. Seringkali apa yang kita lakukan sendiri bersama Tuhan itu jauh lebih powerful, lebih berharga dibanding kita bersama-sama, saudaraku. Saya tidak berkata bahwa ibadah bersama-sama tidak berharga, tapi ada waktunya di mana Tuhan mau berbicara saudara-saudara dan saya pada waktu kita hanya berdua dengan Dia. Ada hal-hal yang Tuhan berikan pada waktu kita hanya berdua dengan Dia. Bertekun adalah reposition kehidupan kita into maturity. Orang yang bertekun adalah orang yang meningkat menjadi dewasa. Karena orang yang dewasa, dia akan sanggup bertekun. Anak-anak belum tentu sanggup bertekun. Mereka tidak sanggup menunggu terlalu lama, saudaraku. Tapi orang yang dewasa, mereka sanggup menunggu. Dalam keadaan hari-hari ini, saudaraku, pandemik, saya melihat bahwa there is a global repositioning. Seluruh dunia sedang reposition kehidupan mereka. Bisnis, usaha, bahkan gereja, sekolah, semuanya education. Mereka reposition themselves to survive this pandemic, saudaraku. How do you survive your faith in this pandemic? Bagaimana saudara mengalami melalui pandemik ini secara roh, saudara? I believe that God is repositioning you right now, these days. Mungkinkah Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk kita untuk mereposition manusia batiniah kita di dalam Tuhan hari-hari ini?
lewat keadaan sekarang ini, saudaraku. Mungkinkah Tuhan mau kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar di depan kita lewat keadaan yang saat ini? Mungkinkah perlambatan yang kita rasakan hari-hari ini, saudaraku, sepertinya begitu lambat dan tidak bergerak, adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita umat Tuhan untuk menangkap kehendak Dia, untuk bersiap-siap masuk dalam percepatannya Tuhan di waktu-waktu yang akan datang? Mungkinkah kesulitan ini malah membuka pintu untuk kesempatan-kesempatan baru dan penuaian yang besar di depan kita, saudaraku? Saya percaya kalau kita lihat sejarah gereja mula-mula itu berkembang karena didorong oleh masalah. Gereja mula-mula berkembang karena tertekan oleh penganiayaan. Dan mereka menjadi berkembang. Saudara yang terkasih, di dalam masalah Tuhan pun sanggup bekerja. Di dalam masalah Tuhan sanggup membuat saudara accelerate ke depan, saudaraku. Di dalam masalah Tuhan sanggup yang kelihatannya gagal menjadi berhasil. Di dalam masalah yang kelihatannya melemah, Tuhan bisa merubah menjadi kekuatan dan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Murid-murid pada waktu dia tinggal di Yerusalem, saudaraku, sekitar 120 orang, setiap hari yang mereka kerjakan adalah mereka hanya bertekun, mereka berdoa, menyembah Tuhan dan berdoa, menanti janji Bapa seperti tepat apa yang guru mereka katakan. Mereka tidak lakukan apa-apa, mereka tidak rapat, mereka tidak bikin program, tidak bikin KKR dan kebaktian-kebaktian, mereka hanya duduk setiap hari ketemu dan berdoa dan menyembah kepada Tuhan, menunggu. Mungkin kelihatannya sangat membosankan. Mungkin kelihatannya, saudaraku, tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang baru yang terjadi. Masa cuma berdoa aja? Masa cuma bernyanyi-nyanyi saja? Masa cuma menunggu-nunggu saja? Bikin sesuatu dong. Bikin sesuatu yang baru dong. Tapi mereka taat kepada Tuhan. Kamu tunggu sampai Roh Kudus turun, sampai engkau terima kuasa, baru kamu pergi. Saudaraku yang terkasih, berhari-hari mereka hanya lakukan seperti itu. Hal yang sama, memuji Tuhan, menyembah dan berdoa. Mungkin berjam-jam, mungkin semalam-malaman seperti Yesus, saudaraku. Mereka berdoa, saudaraku. Setiap pagi, saya sebelum kerja, saya selalu bikin kopi, saudaraku. Sebelum bikin kopi, saya senang bikin coffee drip. Saya panasi air panas di kettle saya, saudaraku. Waktu saya panaskan kettle saya, saudaraku, waktu saya turn on, 10 detik, 30 detik, 1 menit, tidak ada apa-apa, saudaraku. Nothing happen, saudaraku. Tapi apakah berarti kettle itu rusak? Apakah berarti air itu tidak berubah, saudaraku? Air itu sedang berubah, kettle itu bekerja, saudaraku. Setelah hampir 22 menit, saudaraku, saya mulai mendengar suara gluk 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 gluk, saudaraku. Setelah 2 menit setengah mulai lebih sering gluk 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 gluk. Setelah hampir 3 menit, saudaraku, waktu dia boiling, maka suara itu mulai kencang. Gluk 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 gluk, dan dia mati sendiri, saudaraku. Saudara terkasih, seringkali waktu kita berdoa, saudaraku, murid-murid juga mereka berdoa, nothing happen. Tidak ada perubahan, tidak terdengar suara apa-apa, hanya suara manusia berdoa, hanya perkataan-perkataan yang diulang-ulang yang diucapkan, hanya lagu-lagu yang sama yang dinyanyikan, hanya penyembahan-penyembahan yang begitu-begitu saja yang dilakukan. Tapi setelah mereka lakukan 1 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, saudara tahu setelah hari ke-6, tetap sama, saudaraku. Tidak ada apa-apa. Mereka terus berdoa. Tapi mereka datang lagi. Mereka berkumpul lagi. Dikatakan mereka bersuka cita melakukannya. Bukan karena paksaan. Kenapa? Karena ada kerinduan di hati mereka. Karena mereka merindukan Roh Kudus itu, saudaraku. Walaupun mereka belum tahu seperti apa Roh Kudus. Seperti apa itu, mereka tahu hanya Yesus. Tapi mereka belum tahu janji Bapa itu seperti apa. Hari ke-7 mereka berdoa lagi menyembah. Ke-8 hari ke-9 mereka berdoa lagi, saudaraku. Hari ke-10 mereka berdoa lagi. Dan Alkitab katakan di Kisah Rasul pasal 2, tiba-tiba satu suara yang begitu keras seperti angin, tiupan angin. Itu datang memenuhi mereka. Memenuhi rumah itu, saudaraku. Dan dikatakan langit terbuka dan api itu turun dari langit hinggap kepada mereka, kepada setiap orang yang ada di tempat itu. Alkitab katakan bahwa suara angin itu, saudaraku, memenuhi ke seluruh rumah itu. Bukan hanya ruangan, tapi seluruh rumah itu dipenuhi kuasa Allah. Saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku?
Dari hari pertama sampai hari ke-9, nothing happened. Tapi pada hari yang ke-10, waktu mereka tetap melakukan hal yang sama, mereka berdoa dan mereka bertekun, saudaraku. Pada hari yang ke-10, tiba-tiba, the Bible says suddenly, I love it. Kita menyembah Allah yang suddenly, yang tiba-tiba, saudaraku. Allah tidak pernah kasih kalendernya kepada kita. Dia tidak pernah kasih kalender notification atau email, saudaraku. Tidak. Tapi kalau kita terus menantikan dengan setia, dengan bertekun, saudaraku. Bertekun sampai kapan? Bertekun sampai something happen. Bertekun sampai sesuatu terjadi. Bertekun sampai janji Tuhan itu tergenapi, saudaraku. Saya percaya hari ke-10 itu akan datang ke dalam kehidupan saudara dan saya. The 10th day, the Pentecost day, the hari pada waktu Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, itu akan turun dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita sama-sama berdoa dan bertekun menantikan janji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih, pada waktu api diturunkan, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Mereka menerima kuasa, saudaraku. Bukan beriman terima kuasa, tapi kuasa itu sungguh datang take over mereka. Mereka mulai dengan mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Ada sesuatu yang mereka rasakan secara fisik, secara hati, saudaraku. Tubuh mereka, saudaraku, merasakan kuasa Allah. Dan apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus turun dan menuntun mereka, saudaraku? Ayat Kisah Rasul 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataan ini, yaitu Petrus, saudaraku. Waktu itu Petrus berdiri dan dia mulai berkhotbah, memberi diri dibaptis pada hari itu, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. 3.000 orang. What a powerful gospel that he preached, saudaraku. Kuasa Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil dengan kuasa. Powerful dan a great presentation, powerful presentation of the gospel, saudaraku. Ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah semua orang, saudara. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Banyak, bukan cuma 1, 2, tapi banyak. Saya percaya kuasa Roh Kudus itu akan membuat kita mengalami kuasa dan tanda-tanda mujizat dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Teman-temanmu, saudara-saudaramu, keluargamu, mereka perlu melihat tanda mujizat daripada Allah melalui kehidupan setiap saudara dan saya. Ayat yang ke-31 dikatakan, ketika mereka sedang berdoa, ini suatu event yang lain lagi, waktu yang lain, mereka berdoa lagi, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ada orang-orang lain lagi yang baru, saudaraku, mereka berkumpul berdoa, sampai tempatnya itu bergoyang, saudaraku. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan Allah dengan berani. Mereka berdoa bukan hanya badan mereka yang goyang sendiri, tapi tempatnya sampai goyang, saudaraku. Dikatakan setelah itu mereka beritakan firman dengan berani, saudaraku. Kata berani, boldness ini, saudaraku, dalam bahasa aslinya dikatakan artinya itu spontan, saudara. Tidak malu-malu. Berbicara dengan bebas, saudaraku. Keberanian dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, saudaraku. Keberanian yang sukacita. Itu just naturally supernatural. Amin, saudaraku. Dan itu dikerjakan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang membuat mereka menjadi berani dan juga bersukacita. Tidak malu, tidak takut, tidak sungkan, saudaraku. Kenapa? Karena mereka penuh Roh Kudus. How much more we need the Holy Spirit in these days. Amin, saudaraku. Saya sangat memerlukan Roh Kudus. Kita semua memerlukan Roh Kudus. Dunia perlu Roh Kudus, saudaraku, hari-hari ini. Ayat 33 berkata, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar. Saya ingat tahun 1904 sampai 1905. Di mana ada terjadi Wales revival di Wales, di Britain, saudaraku, bersama dengan Evan Roberts, saudaraku. Di mana Tuhan melawat dia. Itu dimulai dengan seorang Evan Roberts yang berdoa mencari wajah Tuhan. Semalam-malaman, berhari-hari, berbulan-bulan dia selalu berdoa mencari wajah Tuhan. Tiba-tiba, suddenly Tuhan bergerak. Terjadi waktu dia berkhotbah, terjadi kesembuhan yang luar biasa di mana-mana. Di situ banyak orang bekerja di mining, saudaraku. Dia berkhotbah di sana, banyak orang bertobat terima Yesus. Tempat-tempat mining menjadi tempat-tempat berdoa, saudaraku. Penjara menjadi sepi karena kriminalitas berturun. Tidak lagi pencuri, tidak lagi pembunuh, saudaraku. Mereka semua bertobat. Penjara sepi, polisi nganggur, saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertobat dan bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Dari situ menyebar kuasa Tuhan bergerak kemana-mana sampai kepada
di Los Angeles, Amerika pada tahun 1906, yaitu di mana ada Azusa Street Revival. Seorang hamba Tuhan bernama William Seymour, saudaraku. Dia juga berdoa. Dia berdoa semalam-malaman berbulan-bulan, mulai dari tempatnya dengan beberapa orang mereka berdoa, merindukan kuasa Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dan tiba-tiba, suddenly, Tuhan memenuhi mereka, Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka mulai berbahasa-bahasa baru seperti yang terjadi di Pentakost. Maka terjadi suatu gelombang kesembuhan yang begitu besar. Gelombang salvation yang begitu besar. Ribuan orang datang bertobat kepada Tuhan. Mereka datang di jalan-jalan, mereka mengalami, waktu mereka melihat mereka berkumpul, hati mereka begitu tertarik sampai mereka join mereka. Perkumpulan mereka, ikut berdoa dan dijamah Tuhan. Saudara yang terkasih, hari-hari ini saya percaya, orang percaya bahwa Azusa Street adalah the second Pentecost, saudaraku. Dan banyak orang percaya, hamba-hamba Tuhan menerima pesan Tuhan bahwa God sebelum Tuhan Yesus kembali akan terjadi the third Pentecost, gelombang Pentakosta yang ketiga, di mana Allah akan mencurahkan rohnya yang begitu dahsyat, lebih dahsyat dari yang sebelumnya, saudaraku, memenuhi setiap orang dan setiap bangsa. Alkitab katakan di Yoel pasal 2 bahwa hamba-hambamu, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, mereka akan dipenuhi dengan roh Allah. Saudaraku yang terkasih, saya percaya hal itu tidak lama lagi terjadi di saat-saat ini. Ketika umat Tuhan berkumpul, bertekun, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan masih tetap dahsyat, saudaraku. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya ingat pada waktu beberapa bulan lalu, saya kehilangan seorang sahabat yang baik. A friend, saudaraku, yang setia dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, saudaraku, James McNabb, saudaraku. Banyak saudara yang mengenal dia, saudaraku. Dia meninggal pada tanggal 24 April yang lalu. Tapi saya tarik ke belakang, saudaraku, pada waktu tahun lalu, waktu Oktober, saudaraku, waktu Ibu Shana menghubungi saya menyatakan James masuk rumah sakit lagi dan keadaannya sangat lemah, saudaraku. Saya langsung menyempatkan diri datang pada hari itu. Saya ingat hari itu tanggal 7 Oktober. Saya pulang kerja, sore saya datang ke sana, saudaraku. Saya melihat dia terbaring di rumah sakit. Ibu Shana berkata bahwa tadi pagi dokter bilang dia harusnya sudah meninggal, saudaraku. Waktu saya dengar itu, saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya melihat, berbincang-bincang dengan dia, saudaraku. Saya duduk, pada waktu itu juga ada dua pasangan dari gereja kami juga datang mengunjung, saudaraku. Waktu saya berbicara dengan dia, saudaraku, Roh Kudus memberikan dorongan dalam hati saya. Tanyakan apa yang dia inginkan. Dalam hati saya, orang ini sudah mungkin besok sudah meninggal. Lalu dorongan itu ada dalam hati saya. Saya tanya, James, if God can do something for you, what would you like to ask to him? Saya tanya begitu dia. Dia seorang dari Scotland, saudaraku. Lalu dia bilang, it will be good if I can see Christmas for the last time. Itu bulan Oktober, saudaraku. Dan saya bilang, we can pray together. Believe that God will hear our prayer. Nothing is impossible if we believe. Saya encourage semua anak-anak jemaat Tuhan yang pada dua pasang itu untuk berdoa menyatukan hati. Saya beranikan diri berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami meminta Tuhan, seperti yang James inginkan. Dia ingin melihat Natal untuk terakhir kalinya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya percaya apa yang saya doakan, kita doakan bersama, Tuhan mendengar. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal, saudaraku. Saya percaya bahwa kalau Roh Kudus yang menggerakkan hati kita menaruh di hati saya, maka Tuhan akan beracara. Pada akhir bulan Oktober, saudaraku, Shana ulang tahun, saudaraku. Dan James masih bisa merayakan ulang tahun bersama Shana, istrinya, saudaraku. Lalu dia kembali pulang ke rumah, saudaraku, dengan anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan, saudaraku. Pada tanggal 8 Desember kalau tidak salah, kami ibadah Christmas di gereja Beecroft. Lalu saya lihat dia datang, duduk di belakang. Saya duduk bersama dia. Lalu kami berdoa, saya berdoa buat dia. Kami menangis di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dia menangis di hadapan Tuhan. How God is so graceful and good to him. And faithful. Saudara yang terkasih, saudaraku, dia terus hidup sampai tahun baru, saudaraku. Lalu bulan Januari dia berulang tahun.
Dan dia mengundang beberapa teman-teman dekat untuk makan bersama dengan dia. Kami mempunyai kesempatan untuk dinner bersama-sama dengan dia, saudaraku. Kami makan bersama-sama, kami bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Dan sampai bulan April, dia masih melihat Easter, saudaraku. Dan terakhir, tanggal 24 Tuhan memanggil dia kembali. Saya percaya, saudaraku, 6 bulan setengah Tuhan memberikan hari-hari yang baru buat dia. Hampir 200 hari, saudaraku, if you put in the perspective, 200 days yang Tuhan berikan buat dia, the extension of his life. I believe that is the power of the Holy Spirit. Roh yang memberikan kehidupan, yang memberikan Yesus dari orang mati, roh itu juga yang memberikan kekuatan buat James. Dan saya percaya roh yang sama itu juga memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saudara yang dikasih, saya akan bacakan ayat yang terakhir, setelah itu saya akan selesai. Di Kisah Rasul 4 ayat 13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Dikatakan mereka orang-orang itu Mahkamah Agung, guru-guru besar, saudaraku. Mereka mendengar Petrus dan Yohanes. Mereka bingung. Karena mereka tahu orang ini orang-orang biasa. Artinya apa orang biasa? Orang yang bukan profesional, saudaraku. Nah, itu orang yang tidak terpelajar, artinya orang yang tidak sekolah dalam sekolah rabbinical school, saudaraku. Mereka tidak dilatih secara rabbinical, saudaraku, tapi mereka bisa menjawab secara seperti seorang rabi, saudaraku. Kenapa? Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Dan mereka dikatakan they had realized that they had been with Jesus. I wonder who would you been these days during this pandemic? Dengan siapa kita bergaul hari-hari ini? Apakah kita bergaul dengan media, dengan news, dengan sosial media, atau kita lebih banyak bergaul kepada Tuhan Yesus, saudaraku? Di dalam Tuhan Yesus, saya percaya in His presence there is no anxiety, there is no depression, there is no fear. In His presence there is peace and joy. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bicara soal reposition, saudaraku, yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Di mana hari-hari ini engkau sedang berjalan? Kemana engkau sedang berjalan? Di mana engkau sedang berdiri? Dan dengan siapa engkau sedang duduk hari-hari ini? Itu menentukan, saudaraku, hari-harimu. Saya berdoa hari-hari ini biarlah engkau duduk di dalam renungan firman Tuhan. Yang kesukaan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Walaupun di tengah-tengah pandemi dan isolasi kita tidak menjadi kering, saudaraku. Kita tetap menjadi segar. Kita menjadi kuat dan sukacita. Kenapa? Karena we are planted by the stream of the water. Pada pagi hari ini, saudaraku, reposition yourself. Let us reposition ourselves in the Lord. Take a step. Take a step. Ambil waktu, saudaraku. Waktu saudara selesai online ini, saudaraku, ambil waktu menyembah Tuhan. Setiap hari bertekun berdoa, baca firman-Nya, bangun disiplin diri rohani, saudaraku. Karena tanpa kedisiplinan, saudaraku, tidak ada pertumbuhan. Tanpa ketekunan tidak ada kedewasaan. Kedewasaan tidak terjadi karena kita bertahun-tahun di gereja. Kedewasaan terjadi waktu kita bertekun di dalam firman-Nya, di dalam hadirat-Nya, di dalam roh-Nya yang kudus, saudaraku. Saya akan tutup, saudaraku, sebentar saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya sampaikan. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan, dalam pujian kepada Tuhan. Saya mau encourage setiap saudara, mari ambil posisi duduk yang baik. Lipat tanganmu, buka hatimu, datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh cari wajah-Nya dengan penuh kerinduan dan kehausan kepada Tuhan. Dan saya percaya the Pentecost, the same power just like at the Pentecost 2000 years ago, it will come. And in your bedroom, in your living room, dia akan bisa menjamah dan memenuhi saudara dengan roh-Nya yang kudus. Kalau engkau buka hatimu, engkau duduk berdiam, berdoa dan bertekun, maka roh-Nya akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita datang kepada Tuhan. Thank you, Lord. Kami datang menghampiri-Mu, Tuhan. Mari saudaraku berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Mari ikuti perkataan saya, Tuhan, aku merindukan Engkau. Tuhan, aku haus kepada Engkau.
Bawalah aku mendekat kepadamu Tuhan. Penuhilah aku dengan roh-Mu yang kudus itu. Fill me with your spirit, Lord. Haleluya. Mari Roh Kudus, tuntunlah setiap kami masuk dalam hadirat Allah yang kudus. Oh, haleluya. Tuhanku rindu. Mari nyanyi bersama-sama dengan saya. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari katakan sama-sama, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu. Mari bawa hatimu saudaraku, masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawaku melekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan bersama-sama, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari buka tanganmu, katakan bersama-sama, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ya Tuhan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami menantikan Engkau Tuhan, sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus.
somebody. Oh, kami sembah Engkau. We worship you, Lord. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu kepada Dia, yang haus kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan nyanyikan pujian kepada Allah. Haleluya. Oh, haleluya. We worship you. We need you. Haleluya. Mari curahkanlah Roh-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami berkumpul bersama Tuhan di tempat kami masing-masing. Father, I pray that you may open the heaven, Lord God. That you may pour out your Spirit upon your people, Lord. As we worship you, as we come into your presence, Lord. Waktu kami datang kepada hadirat-Mu, Tuhan, curahkan Roh-Mu, Tuhan Yesus. Bawa kami masuk lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Mari saudaraku sembah Dia. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini, Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, Tuhan, curahkan Roh-Mu, Tuhan. Curahkan Roh-Mu, Tuhan, seperti yang Kau curahkan kepada Petrus, Yohanes, dan anak-anak-Mu, murid-murid, Tuhan, di upper room. Father, I pray by the grace of God, Lord, that you may pour out your Spirit right now, God. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, Tuhan. Tanpa Roh-Mu, Tuhan Yesus, we are isolated from your presence, Lord. Don't let us, Lord, isolated from your presence, God. We need you, Lord. Bawa kami masuk hadirat-Mu kembali, Tuhan Yesus. Let the fire be reignited in our hearts, Lord. Biar api itu, Tuhan, kembali menyala dalam hati kami. Biar roh kami kembali, Tuhan. Api Roh Kudus itu menyala dalam hidupan kami. Taruh tanganmu di dada saudaraku. In this very short time I want to pray for you. Tuhan menjamah engkau saat ini. Apapun keadaanmu saat ini, Dia sanggup melawan dan merubah. Entah itu kesakitan, ketakutan, kekhawatiran, depresi, kesendirian, Dia Allah yang hidup. Kuasanya tetap sama. God will bring healing into your life. God will restore you. God will restore the days that has been stolen. Tuhan akan bahkan memulihkan hari-harimu yang sudah dicuri, yang hilang. Father, I pray, Lord, that you may pour out your Spirit, God. Jamah, Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Penuhi, Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Waktu engkau pegang tangan dadamu dia, saudaraku. Roh Kudus berhembus kepada engkau. Terima Roh Kudus ya.
Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Spirit of God. Biar Allah menghembusi engkau dengan rohnya yang kudus. Biar api Roh Kudus itu boleh turun di atas engkau saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari Tuhan. Roh Kudus, lawat umatmu saat ini. Lawat Roh Kudus. Lawat Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkanlah umatmu Tuhan Yesus. Kuatkanlah umatmu Bapa. Kuatkanlah umatmu. Father, I speak healing, kesembuhan bagi yang sakit saat ini. Saudara yang sakit, pegang bagian dadamu, bagian tubuhmu yang sakit saat ini, dan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku ucapkan kesembuhan. Di dalam nama Yesus aku ucapkan pemulihan. Di dalam nama Yesus kuasa Allah menjamah engkau saat ini. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau kuat dan sehat di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit secara emosional, emosimu tidak stabil saat ini, pegang dadamu dan katakan, terimalah damai sejahtera Tuhan. Terimalah shalom itu. Terimalah kuasa Roh Kudusnya kepada engkau. I speak shalom. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus turun kepada engkau saat ini. Jadilah engkau tenang, sehingga engkau bisa berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur Tuhan untuk pekerjaan-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semakin dekat hari-hari ini. Bahwa kami Tuhan kembali ke upper room, di mana kami bersekutu, berdoa dan bertekun menantikan wajah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh terus dipenuhi oleh Roh-Mu. Hari Pentakosta itu bukan hari yang kami rayakan, tapi hari yang kami alami. Hari yang merubah kehidupan kami. Waktu saat-saat bersama Roh Kudus yang merubah kehidupan dan hati kami Tuhan. Kami terima Tuhan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus kami percaya kami sudah disembuhkan dan sehat. Kami sudah kuat. Haleluya. Yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.